Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya untuk kita bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon bijaksana dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami untuk mengerti firman-Mu. Dan kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah hati dan pikiran kami. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan membaca teks firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kita akan merenungkan hal-hal penting apa yang diajarkan dari firman Tuhan ini. Hal yang pertama kita melihat setidaknya ada 4 kelompok atau 4 bagian yang penting. Yang pertama, adanya domba-domba. Yang kedua, ada pencuri dan perampok domba. Yang ketiga, ada gembala domba-domba. Yang keempat, ada pintu untuk ke domba-domba itu. Mari kita lihat bagian demi bagiannya. Pencuri dan perampok melakukan kejahatan, mengambil domba-domba untuk dibunuh, untuk dibinasakan. Pencuri dan perampok berusaha untuk menyampaikan suaranya, menyatakan keinginannya. Tetapi domba-domba tidak mau karena suara pencuri dan perampok adalah suara yang tidak dikenal oleh mereka. Kita harus waspada di zaman akhir ini. Ada banyak pencuri dan perampok domba-domba Tuhan yang ada di gerejanya. Kita harus berhati-hati karena pencuri dan perampok bisa menyamar menjadi gembala. Tetapi sesungguhnya mereka adalah si jahat yang berusaha untuk mengambil domba-domba, membinasakan domba-domba itu. Dengan suara-suara keduniawiannya, suara-suara yang mungkin memotivasi domba-domba untuk ikut kepadanya, tetapi kita tahu bahwa pencuri dan perampok adalah jahat. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana domba-domba itu yang diambil, dipelihara, dijaga, dan diberikan makan rumput yang hijau. Domba-domba memiliki namanya masing-masing, dan domba-domba mendengar suara gembalanya. Gembala yang selalu membawa domba-domba ke rumput yang hijau dan air yang jernih. Domba-domba ini adalah kawanan kecil yang mungkin dalam kondisi bisa terancam, diambil, dicuri, dibinasakan oleh pencuri dan perampok. Tetapi kawanan ini dipelihara, dijaga oleh penjaga-penjaga domba-domba, gembala yang baik, dan tentulah sang penjaga pintu dan pintu itu sendiri. Domba-domba itu siapa? Kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita harus mengenal siapa gembala kita. Kita harus tahu apa isi pesan dari gembala kita. Siapakah gembala kita yang agung? Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di luar Tuhan Yesus bukan gembala yang baik, perampok dan pencuri yang mau membinasakan kita dengan berbagai macam cara, baik dengan cara-cara keagamaan maupun cara-cara keduniawian. Domba-domba memiliki namanya masing-masing, yang mana ketika nama itu dipanggil oleh gembala, dia akan berkata, "Ya, di sini aku." Domba-domba akan terus mengikuti gembalanya, karena gembalanya ada di depan memimpin. Domba-domba juga di dalam satu persekutuan kawanan kecil, yang tentunya memberikan kepada setiap domba-domba rasa aman dan nyaman. Kita bersyukur karena kita, sekalipun kawanan kecil di tengah-tengah dunia yang fana ini, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, pemerintahan Tuhan, dan penjagaan Tuhan atas hidup kita sungguh-sungguh nyata adanya. Bagian yang ketiga adalah gembala. Gembala yang baik, gembala yang beri makan rumput yang hijau dan juga air yang jernih. Kita bersyukur karena gembala yang baik memimpin kita. Kita di bawah bimbingannya, dipanggilnya kita satu persatu, dijaganya kita agar tetap sehat secara rohani dan jasmani. Kita bersyukur gembala yang baik ini selalu menjalani tugas tanggung jawabnya dengan benar, memimpin dengan penuh kesabaran. Kadangkala kita sebagai domba melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada gembala kita, akan terhadap sesama domba. Tetapi kita percaya bahwa gembala yang baik ini memberikan kepada kita satu pimpinan dan bimbingan, agar kita tetap sehat rohani dan jasmani kita. Dan kita bersyukur gembala yang baik kita, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati menebus kita, yang telah bangkit memberikan hidup. Bagian yang keempat adalah pintu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan keberadaan dirinya sebagai ego eimi. Ego eimi di dalam konteks perjanjian lama itu sama dengan Yahweh. Artinya kesetaraan, kesehakikatan daripada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Tuhan. Di sini Tuhan berkata, "Akulah pintu ke domba-domba. Akulah satu-satunya pintu. Tidak ada pintu yang lain. Tidak ada kemungkinan domba-domba melewati pintu yang lain. Dialah pintu itu. Bahkan gembala pun melewati pintu itu. Dan melalui pintu itu gembala akan membawa domba ke padang rumput dan air yang jernih. Dan melalui pintu itu gembala-gembala masuk ke dalam suatu kawanan dan berada di antara kawanan." Siapakah pintu itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya pintu untuk kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan berarti hidup yang cukup untuk kita menjalani dan menikmati keberadaan hasil karya Tuhan. Hidup berkelimpahan bukan hanya kita memiliki apa yang ada dan tersedia di alam ini. Tapi hidup yang berkelimpahan ini bukan hanya saja di sini, tetapi menyeluruh, seluruh kehidupan kita limpah. Limpah berarti kita bukan hanya cukup, tetapi dapat berbagi dengan orang lain. Dapat memberi kepada yang lain. Hidup berkelimpahan berarti hidup yang tidak mengemis, hidup yang tidak melarat menderita, seperti yang dilakukan oleh pencuri dan perampok. Hidup yang berkelimpahan berarti hidup yang sungguh-sungguh diberkati, disertai, diberikan damai sejahtera oleh Tuhan kita. Dan Tuhan mengatakan kepada domba-dombanya, "Aku datang untuk memberikan hidup." Siapakah yang dapat memberikan hidup kalau bukan Allah itu sendiri? Nabi, rasul, pendiri agama, pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan manusia tidak mungkin memberikan hidup, karena mereka pun membutuhkan hidup. Kita domba-dombanya juga membutuhkan hidup. Gembala-gembala yang dipilih, dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh kasih anugerah juga berada di dalam kehidupan. Hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan
bahwa Dia memberikan hidup. Hidup itu bukan sekedar makan, minum, berpakaian. Hidup itu bukan sekedar sukses di dalam segala hal. Hidup itu berarti betul-betul menikmati apa yang diberikan Tuhan. Hidup yang biasa saja tidak demikian Tuhan katakan. Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan bukan berarti poya-poya. Bukan arti bahwa kita memamerkan kekayaan atau kehebatan kita. Hidup yang berkelimpahan ditandai dengan pertama, tetap bersyukur dalam segala hal. Karena Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita. Yang kedua, hidup berkelimpahan berarti kita bersedia hati dan bertindak dengan tepat, berbagi dengan sesama, dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Hidup berkelimpahan berarti hidup yang selalu bersandar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Keempat, hidup berkelimpahan berarti kita sungguh-sungguh mengalami suatu sukacita yang penuh, damai sejahtera yang penuh, kekuatan yang penuh menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang berlimpah inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengapa? Karena Dialah pemilik hidup kita. Dialah yang memberikan kepada kita rumput yang hijau, air yang tenang. Maukah Bapak, Ibu, dan Saudara menikmati hidup yang berkelimpahan? Ikutilah, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap konsisten dan setia sampai akhir hidup kita. Dan kita akan menikmati kelimpahan demi kelimpahan di langit dan bumi yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk kami menikmati hidup yang berkelimpahan. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami untuk kami betul-betul menjadi domba-domba yang mendengar suara-Mu, yang mengikuti Engkau kemana Engkau pimpin, supaya kami menikmati rumput yang hijau dan air yang jernih. Tolong mampukan kami Tuhan, dan berilah kepada kami kekuatan untuk itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.